Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, di awal bulan Juli ini semangat yang baru pasti, sukacita yang melimpah menjadi bagian setiap kita umat Tuhan. Mari siang kita semua bangkit berdiri, kita akan buka. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Di awal bulan Juli ini, di pertengahan tahun 2022, kami bersyukur Kau menyertai kami, memberikan kami kesehatan pagi hari ini. Kami bisa datang untuk membawa tubuh jiwa roh kami untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan firman-Mu sebentar Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai setiap kami, urapi setiap kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Makasih Tuhan. Mari bawa hatimu. Kita mau fokuskan tubuh jiwa roh kita pagi hari untuk menyembah. Oh Jesus, kami bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Benar Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, benar Tuhan. Ku bersyukur Tuhan dari hati kami yang paling dalam, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biar menjadi ungkapan hati kami, iman kami, sebab Engkau Tuhan. Nyatakan dari awal pujian ini, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Yes, di dalam hidup, rancangan indahmu. Yes. Rancangan indah, kami percaya Tuhan terjadi di hidup. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, dengan iman-Mu nyata dalam hidupku, dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Lagi naikkan ucapan syukurmu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat setiap kasih setiamu, buat kasih setia.
pandang Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati. Dan dengan imanmu nyatakan pujian ini, hatiku takkan getar, hatiku takkan getar, sebab kami tahu Tuhan, yes, yang penopang lagi. Tak ada lembah kelam, yes, ini pengakuan kami Tuhan, lewati tanpa hani, hatiku takkan getar, yes, hatiku takkan getar, sebab ku tahu Tuhanmu yang panggil nama Yesus, Kaulah Yesus, oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau. Lagi dengan iman menyatakan, Kaulah Yesus, oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ini rasa syukur kami Tuhan, tidak pernah habis-habisnya. Buat kasih setiamu, haleluya. Ku bersyukur Bapa, benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur lagi, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
Engkau yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great. Mari jemaat bangkit berdiri dengan rasa kagum, nyatakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Besaran Tuhan melalui pujian. Is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great, how great we sing, and all we see, how great, and all we see, how great, how great is our God. Engkau Tuhan yang besar, Allah yang layak dipuji, sebab Engkau sumber kuat kami yang siap lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Boleh lihat kiri kanannya, katakan, Tuhan besar buat kita. Haleluya. Dengan senyuman yang terbaik, walaupun kita memakai masker, sebab Dia Allah sumber kuat kita. Amin Bapak Ibu. Allah sumber kuatku, nyatakan, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selama. Lagi jemaat Tuhan, dengan iman katakan, Allah sumber, kuatku, haleluya, Allah sumber, benar Tuhan, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Kita mau nyatakan hanya Dia. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini. Hanya Tuhan, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti. Kau tetap apa? Sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, benar Tuhan, kuat kami selama lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber, yang sumber kuat kita, Allah sumber kuatku.
sumber kuat kami. Sama-sama nyatakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, Tiada yang ku ingini di hanya kau bumi, Tuhan. hanya Kau. Tak ku andalkan Tak ku andalkan kekuatanku, kekuatan, dengan iman, tapi satu yang pasti. namun Benar yang Tuhan. pasti Nyatakan kau tetap saksi. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber Jesus, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, saudara percaya Dia sumber kuat kita, amin. Hanya Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Kita mari sama-sama nyatakan lebih lagi. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. sekali lagi. Allah sumber, ya sumber kuatku, yeah. Kuatku, Allah sumber kuatku dan banggaku selamanya, sekali lagi selamanya, selamanya. Haleluya, benar Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang dahsyat. Masih dengan cintamu kami bersyukur Tuhan kami ada. Jesus. Dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan. Darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Bukti cinta Tuhan, angkat pujian dari hatimu, nyatakan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya
Kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar banget. Jemaat Tuhan, mari saya bangkit berdirikan pujian ini dari awal sama-sama dengan iman. Berjalan bergumul dalam sesat, kasih berselingkah darah kudus, karena jiwa yang terhilang diikat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan yang cinta kami, dan rasa kagum dan cinta menyatakan besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cinta besar, besar kasih setiamu Tuhan. Mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Terbesar bagiku. Haleluya. Yes, Lord. Glory, syukur. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati, mengurapi setiap kami, menyucikan, menguduskan kami semuanya oleh firman-Mu. Dan kiranya Tuhan hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberi satu hari lagi kepada kami. Biar hari ini boleh menjadi hari yang bermanfaat, hari yang berkualitas, minggu ke-589. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuat kuasa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar setiap orang boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau telah menyediakan, Engkau menghendaki supaya tidak ada satupun kami yang terhilang dan yang tidak terangkat ketika Engkau datang di awan-awan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati mereka yang di dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka Tuhan yang mengalami kesulitan, tantangan, bahkan Tuhan mereka yang teraniaya. Kiranya Engkau memberkati, menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk, puji Tuhan. Kalau dilihat waktu-waktu seperti ini saudara, adalah waktu yang sangat-sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. Dulu ketika kita menjelang masuk tahun 2000, gereja semuanya saudara bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan.
Karena mereka sudah memprediksi dengan berbagai macam. Mulai terjadi kebangkitan sebelum tahun 2000. Tetapi kemudian tahun 2000 lebih, saudara mulai gereja pelan-pelan sudah tidak lagi memikirkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Padahal saudara dengan kedatangan Tuhan dari sebelum tahun 2000. Sebab itu hari ini jauh lebih dekat lagi dari tahun 2000. Seharusnya kalau sebelum tahun 2000, umat Tuhan itu semuanya saudara menggebu-gebu, ya, berkobar-kobar, sangat semangat. Terlebih harusnya hari ini. Walaupun hari ini tidak diberitahukan oleh semua hamba Tuhan gereja bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Namun tanda-tanda itu jelas. Bahkan ini semakin dekat. Sebab itu saudara kalau kita lihat apa yang terjadi. Dengan kondisi dunia, pandemi, ekonomi, inflasi, perang pangan, mata uang. Ini akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Bahkan sekarang bukan membahas tentang peperangan. Tapi membahas tentang krisis pangan yang akan terjadi. Dan negara-negara mulai banyak mengalami kebangkrutan. Diperkirakan ada 60 lebih negara akan bangkrut dan terjadi kelaparan. Sehingga mulai negara satu melarang ekspor makanan, ayam, gandum, semuanya termasuk Indonesia. Melarang saudara CPO atau sawit. Nah disinilah mulai saudara semua orang menahan barang-barang dalam negeri. Mereka takut saudara terjadi kesalahan. Apa yang terjadi di negara lain termasuk Sri Lanka. Karena mereka kesalahan, mereka tidak membeli pupuk yang dari luar negeri yang bagus, yaitu dari Rusia dan sebagainya. Mereka mau pakai pupuk sendiri yang belum berkualitas, maka gagal panen. Akhirnya tanaman tehnya juga saudara tidak tumbuh dengan baik. Padahal mereka mengandalkan saudara tanaman, yaitu teh dan sebagainya. Termasuk pariwisata. Dengan adanya pandemi, pariwisata tidak ada. Maka apa yang terjadi? Saudara, disitulah mulai letak-letak atau saudara celah-celah mulai negara goyah. Sebab itu saudara, kita harus hati-hati seperti ini. Mengapa terjadi sekarang seperti ini saudara? Ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kenapa saudara? Karena ketika Israel ketika mulai dikepung atau mengalami serangan atau saudara peperangan atau dimusuhi, mereka biasanya berharap dari negara-negara barat termasuk Amerika. Jadi negara barat Amerika akan membackup mereka sehingga mereka tidak kena hukum dunia. Tetapi ketika negara-negara membackup sudah mulai lemah dan tidak mampu inflasi, krisis dan sebagainya. Sedangkan Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah sekarang membuat seperti NATO untuk Timur Tengah sendiri. Nah otomatis Israel kejepit. Dari situ dia minta bantuan Barat dan Barat tidak bisa menerima. Saat itu dia baru menjerit kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan datang dan itulah waktunya namanya perang Harmagedon. Saudara melihat tanda-tanda seperti sekarang Afghanistan. Bagaimana Barat tidak bisa membantu lagi. Ukraina, Barat tidak bisa membantu. Hanya ngirim senjata saja. Dan masuk nanti Israel, negara yang kecil. Kalau diserang langsung mungkin dalam seminggu bisa habis. Saudara. Nah kalau negaranya besar seperti Ukraina memang sulit saudara. Karena terlalu luas. Demikian juga hari ini kalau saya boleh katakan saudara ada pembagian. Dan kita tahu pengangkatan itu tidak lama lagi. Karena Tuhan sudah menyatakan melalui firman-Nya, melalui orang-orang suci dan kudus, dan termasuk gereja. Nah gereja ini juga. Di mana Tuhan katakan suruh mempersiapkan umat Tuhan yang kudus. Saudara. Yang saleh, tidak bercacat celah, tidak bernoda. Seperti 5 gadis bijaksana, bukan 5 gadis bodoh. Karena Tuhan akan datang, akan ada pengangkatan. Itu bukan hanya baca firman yang sudah dinyatakan dan sudah pasti terjadi. Tetapi dinyatakan juga
saudara, melalui visi, baik saya terima maupun yang lain terima. Ini saudara, ini kita harus tindaki dengan serius. Oleh sebab itu apa yang terjadi ke depan? Akan ada terjadi kesengsaraan, penderitaan sengsara kecil. Masa kesulitan atau saudara boleh sengsara kecil. Itu akan terjadi. Kita akan menghadapi itu juga. Baru setelah itu rapture. Setelah rapture saudara baru aniaya atau kesukaran besar. Yang tertinggal ini akan dianiaya. Setelah dianiaya saudara, maka Israel dikepung. Dan di situ Israel menjerit kepada Tuhan. Dan Yesus turun di Bukit Zaitun. Dan itu saudara, kemudian itulah kita memerintah 1000 tahun. Orang-orang yang tertinggal, itulah namanya banyak yang murtad. Pertukaran jiwa. Apa maksudnya pertukaran jiwa? Sekarang saudara kalau melayani orang, itu lebih sulit untuk bertobat. Jujur ngomong, sulit bertobat. Kalau dulu kita khotbah melayani cepat orang bertobat. Sekarang sulit, yang lebih gampang murtad. Ini jujur ngomong saudara. Kenapa? Zamannya sudah sulit sekali. Lah kalau menurut saya saudara kita melihat bahwa jika jumlah orang saudara yang bertobat itu genap, maka keselamatan akan pindah ke Israel. Jadi tidak ada bisa orang bertobat lagi. Lah ini waktunya sangat singkat. Mungkin pertukaran ada orang murtad diganti yang lain. Murtad diganti lain. Waktu penganiayaan terjadi besar yang tertinggal. Banyak yang murtad, Israel bertobat. Karena jumlah orang yang bertobat, yang terima Tuhan harus genap. Saudara. Nah kalau sudah genap, saudara kita mau beritakan Injil pun tidak bisa. Itu saudara baca di dalam kitab Perjanjian Baru, semua ada di situ. Kalau kita bacakan saudara tidak bisa 3 seri. Itu bisa 7 seri minimal. Tapi ini saya kasih secara lengkap, singkat saja. Jadi kita akan masuk ke saudara nama masa sukar yang kecil. Kenapa Pak kok kita masuk? Karena mengambil dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 3. Saudara catat aja di rumah. Dan juga Wahyu pasal 9 ayat 4. Maka terjadi kesukaran yang besar selama 6 bulan saudara. Tetapi itu menimpa orang-orang yang tidak memakai tanda dahi milik Allah. Meterai di dahinya milik Allah. Itu menimpa, berarti kita tidak tertimpa. Tetapi kita mengalami juga hal sulit saudara. Tapi setelah itu pengangkatan baru ini masa sukar luar biasa. Kita tidak mengalami. Setelah itu kedatangan Tuhan. Terus apa yang gereja lakukan? Gereja lakukan sekarang sambil cari jiwa. Saudara sambil cari jiwa. Tetapi lebih utama selain cari jiwa ada 3 hal. Yaitu mendewasakan jemaat yang ada. Itu jauh lebih penting. Karena untuk cari jiwa dulu kita ngelayani 10 orang, itu 8 bisa bertobat. Sekarang kita ngelayani 10 orang, 1 pun belum bertobat. Belum tentu bisa. Bahkan yang melayani bisa terseret. Sebab itu gereja kalau cari jiwa enggak salah. Tetapi sekarang di gereja harus mendewasakan jemaat. Karena nanti ketika rapture, saudara bukan yang di gereja saja yang diangkat. Tetapi yang dewasa rohani. Saudara. Bukan yang kanak-kanak. Karena menyambut perkawinan itu bicara rohani. Bukan perkawinan jasmani. Kalau perkawinan tidak ada yang anak-anak saudara. Ini bicara rohani berarti dewasa rohani. Jadi tugas gereja ini mendewasakan jemaat. Setelah itu saudara mulai mendewasakan pasti juga ada yang kena, disinggung, dididik, saudara, dinasehati. Yang kedua kita mulai mencari mereka yang luka hati, yang kecewa, yang sakit hati, yang kepahitan. Ini banyak Kristen seperti itu. Di gereja kita mungkin juga ada. Tapi di tempat lain lebih banyak lagi. Sudah tidak mau ke gereja. Ini sasaran. Pertama mendewasakan melalui firman.
Kedua, ini mencari mereka yang begitu. Ketiga, apa saudara? Yaitu membawa mereka yang tersesat dengan ajaran yang salah. Ajaran tentang duniawi. Ajaran tentang saudara, yaitu materialistis saudara. Atau teologi kemakmuran. Jadi inilah tugas gereja. Jadi biasa ada 3 pekerjaan besar. Yang satu tetap, yang 4. Yang satu ini tetap cari jiwa. Tapi yang 3 ini tidak bisa tidak. Makanya ada back to Jesus teaching. Ada mega project karakter Kristus. Ada misi untuk cari yang hilang, yang kecewa. Ada pemuritan untuk membawa mereka, saudara, yaitu yang ajarannya sesat atau kurang sehat. Saudara. Sebab itu saudara, kita perlu pelan-pelan mempelajari firman ini. Tetapi kita akan bicara hal ini lebih lanjut lagi. Tapi kita sekarang masuk, mengapa kita harus dewasa? Mengapa kita harus kembali kepada ajaran yang benar? Kita lihat tentang kedatangan Tuhan, yaitu kita baca di dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 14. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini saudara, dari ajaran salah kembali, saudara, yang kecewa sakit hati kembali. Orang yang kanak-kanak rohani senangannya minum susu, ajaran-ajaran duniawi, kesaksian-kesaksian, tidak mau baca firman, ini harus bertobat. Bertobat setiap hari. Percaya kepada firman Allah, saudara. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hilang semuanya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, pertama kita lihat betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci dan saleh. Yang satu suci, yang kedua adalah saleh. Kalau suci itu orang tinggal di hutan, di gunung, gak ketemu orang-orang, duduk aja, gak ganggu, gak kerja. Nanam sendiri, gak ganggu, itu suci. Tetapi tidak saleh. Tidak ada perbuatan baik, tidak mengasihi orang, tidak bermurah hati, makanya suci dan saleh. Artinya di tengah-tengah dunia, tengah-tengah gangguan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah aniaya, fitnah, saudara, kita harus tetap bertahan dalam kesucian itu. Sehingga tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kemudian saleh tindakan kita. Nah kalau di gunung sendiri bisa suci saya. Nggak ada gangguan, nggak ada apa, nggak iri, nggak sakit hati. Betul saudara. Nggak repot, tapi nggak saleh. Nggak ada buahnya. Karena nggak ada godaan. Nah itu bedanya. Terus kita lihat. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi hari Tuhan itu akan datang dan bisa dipercepat. Karena jikalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak satu pun yang bisa bertahan hidup. Bahkan orang benar pun akan hancur. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran, yaitu firman Allah. Baca firman terus. Jangan cuma dengar khotbah, kesaksian, ilustrasi, pengalamannya yang diingat. Saudara. Tetapi ayatnya enggak diingat. Contoh, 2 ayat saja. Ayatnya apa? Lupa. Kesaksiannya ingat, ini yang repot. Di surga, saudara, kesaksian enggak berlaku. Karena itu sudah dinilai sama Tuhan. Di surga yang berlaku adalah firman. Tafsiran saya, tafsiran orang lain enggak sempurna. Di surga ada Tuhan sendiri dan semua kebenaran. Tidak ada lagi saudara sakit, air mata. Tidak ada kelaparan.
Sehingga semuanya melihat kebenaran, yang ada kasih, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Sehingga firman itu terang sekali artinya. Jadi baca firman. Makanya di gereja ini lebih banyak dikasih ayat-ayat. Supaya saudara pulang tuh ingat ayatnya. Kalau saudara ngikuti YouTube, khotbah kita, minimal saudara komentarnya kasih ayatnya aja. 2 Petrus pasal 3 ayat ini, 1 ayat saja. Supaya saudara ingat apa yang pernah saudara tulis di situ. Dan itu tertulis terus. Sehingga saudara akan hafal 1 ayat yang saudara tulis. Aku pernah nulis itu. Aku pernah nulis itu. Lah ingat gitu. Nah itu makanya perlu memberi komentar seperti itu. Saya teruskan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Dan usaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat, itu ketiga. Dan tak bernoda, keempat. Di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Saya ambil 2 bagian dulu pada ibadah pertama. Nanti 2 bagian pada ibadah kedua. Yaitu kita bicara tentang kesucian atau kekudusan. Nah kita bicara kesucian atau kekudusan, saudara dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena dia akan melihat Tuhan. Nah kita sekarang mendengar Tuhan, firman Tuhan. Kita mendengar kabar tentang Tuhan. Tetapi kita belum melihat kemuliaan Allah. Nah ketika kita mendengar ada iman timbul. Maka iman ini saudara tingkatkan. Bukan hanya cuma iman aja percaya. Tetapi saudara harus meningkatkan kepada mengenal Tuhan bukan karena iman saja. Tapi meningkat karena mengasihi Tuhan. Nah kalau mengasihi Tuhan itu saudara nggak akan berdebat. Tapi kalau mengenal Tuhan karena iman selalu berdebat. Di media berdebat menurut saya ini, menurut saya ini, menurut saya ini. Karena imannya saudara pandangannya berbeda. Iman naik turun. Tapi kalau kasih itu kekal selamanya. Iman itu bisa goyah. Iman itu bisa mati. Tapi kasih tidak berkesudahan. Amin. Makanya mengenal Tuhan jangan karena iman yang kita pelajari saja. Tingkatkan dalam kasih. Sebab itu saudara kalau kita bicara kekudusan, Tuhan sudah memberikan kepada kita kesucian. Dengan menebus kita dari dosa. Dia mati di kayu salib. Dan dikatakan bahwa Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Allah. Itu satu kata-kata. Satu hal saudara, kuduslah kamu. Itu satu peringatan, satu perintah, satu pandangan, satu standar, satu tujuan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sama kita berbicara kepada orang saudara, kalau sampai di garis finish, ayo teruskan, aku sudah sampai di finish. Kalau saudara berenang, saudara di tengah berenangnya, saudara sampai di pinggiran, ayo teruskan supaya sampai di pinggir. Kalau kita naik perjalanan dengan saudara dengan mungkin perahu atau mobil, temannya atau kita sudah sampai di tujuan, kita telepon, di mana kamu di tengah jalan terus, harus sampai ke tujuan. Amin. Berarti ada satu standar, ada satu tujuan, ada satu perintah, ada satu dorongan. Nah dorongan perintah ini, tujuan ini bukan langsung kita capai dalam besok. Ini perlu pertumbuhan terus, naik turun, tapi tambah naik, turun sedikit, naik lagi saudara. Pelan-pelan itu. Nah Tuhan katakan seperti itu, gak main-main. Jadi kalau kita bicara tentang ya kekudusan, berarti kita harus mencintai kekudusan itu sendiri. Bagaimana Pak mencintai kekudusan? Mencintai kekudusan itu sama dengan mencintai Tuhan dan hukum-hukumnya. Amin. Bagaimana mencintai kekudusan Pak? Sederhana saja, ada beberapa contoh. Pertama, cintai Tuhan dulu. Makanya mengenal Tuhan bukan dengan iman tapi dengan kasih juga. Meningkat. Mencintai Tuhan. Bukan mengenal Tuhan. Bukan tahu Tuhan. Bukan mengerti Tuhan. Bukan berbicara tentang Tuhan. Tapi bicara dengan Tuhan. Itu beda. Banyak orang bicara tentang Tuhan. Dengan pandangan masing-masing. Tapi sedikit orang berbicara dengan Tuhan. Itulah beda, makanya ada tulisan di kita. Sudah ada itu kata-kata bijak gereja kita. Sudah tertulis itu. Sudah ada kita tulis itu.
Nah di sinilah saudara tidak mudah. Nah kalau kita mencintai Tuhan dan kita mencintai hukumnya itu aman. Bayangkan saudara, kalau kita tahu semua hukum-hukum peraturan, maka kita pasti gak gampang melanggar. Kalau melanggar pun kita tolak-tolak kiri kanan. Ada orang lihat enggak? Ada CCTV enggak? Saudara, takut. Ada perasaan takut. Walaupun mungkin ada pelanggaran. Tapi takut. Nah, tapi kalau kita enggak tahu hukum, saudara, ya nabrak terus. Makanya kita ini di gereja ini jangan cuma lihat upah dari itu. Upahnya, Tuhan aku kaya, upahnya ini, itu. Saudara cuma bicara berkat. Bicara berkat lupa bicara hukum. Berkat itu ada syaratnya. Amin. Ada peraturannya. Ada pertandingannya. Loh kok gitu Pak? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul nggak saudara? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Hormati orang tuamu. Maka semuanya akan berhasil kata-kata itu. Jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Luar biasa bukan? Nah hukumnya harus kita ikuti. Tetapi gereja lebih banyak bicara tentang upah. Tetapi tidak pernah mengajar hukum. Kalau saudara mengerti hukum, mencintai Tuhan, gak usah bicara upah. Pasti itu akan diberikan kepada kita. Contohnya Salomo. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta umur panjang. Padahal dia seorang raja membutuhkan kekuatan juga. Tapi dia bilang kata, berilah aku hikmat, bukan senjata loh. Hikmat untuk apa? Memimpin umatmu. Berarti saudara dia mencintai hukum. Supaya umatnya jangan melanggar hukum. Dia mencintai Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan berkata, karena kamu tidak minta yang lain. Tapi minta tentang hikmat untuk memimpin umatku. Supaya mengerti hukum, mencintai Tuhan. Maka itu diberikan. Dan yang tidak kamu minta, kekayaan, kehormatan, umur panjang diberikan. Sebab itu saya ulang-ulang bicara. Kalau di gereja jangan minta apa yang dunia bisa beri. Kalau kita minta dan cari apa yang dunia bisa beri di gereja terlalu kecil. Sama seperti saudara ketemu dengan orang tua atau saudara di bank. Saudara ngambil uang padahal itu uangnya saudara mungkin ada jutaan. Terus saudara ngambil berapa? 1.000. Aduh, tellernya capek. Betul nggak saudara? Nulisnya itu repot, parkirnya sudah, naik motor pun berapa sudahan. Jadi di sini salah tempat. Kalau kita cuma mengejar, mencari apa yang dunia bisa beri, bukan berarti tidak boleh loh. Tetapi cari sumbernya, cari Tuhannya. Nah kita bicara kekudusan, kita harus mencintai Tuhan dan hukum-hukumnya. Coba lihat saudara kalau kita melihat, ya orang yang mencintai kekudusan itu sama dengan orang yang suka akan kebersihan. Tapi bukan apa namanya ya, ada penyakit bersih itu ada saudara. Penyakit bersih itu ada. Itu soal penyakit bersih itu saya pernah jumpai orang, penyakit bersih. Jadi kopernya kalau masuk di X-ray itu dia bungkuskan dulu. Dimasukkan, tangannya cuci bersih. Sebentar lagi saudara, dia cuci tangan lagi, dilap-lapi lagi saudara. Waduh ngeri sekali. Apakah seperti itu kekudusan? Nah kalau itu sudah ekstrim. Ya tidak perlu lagi tinggal di dunia yang dari debu ini. Betul nggak saudara? Ya toh, ya tinggal aja di surga. Surga nggak usah ekstrim, semuanya sudah gampang. Kita di sini aja pakai masker, betul nggak? Kenapa ya? Memang masih ada debu lah, ada virus. Nah itulah saudara. Tetapi kalau mencintai bersih itu kalau lihat ada yang kotor dibersihkan. Nah orang yang suka bersih, kerapian, itu bagus. Berarti dia mendekati seperti itu. Di zaman dahulu saya di gereja. Saya ini saudara di gereja lama, di mertua saya itu kursinya kursi kayu. Nggak pakai pembantu, karena gerejanya zaman dulu saudara tahu sendiri, duit dari mana? Nggak seperti sekarang. Sound systemnya lama, semua enggak karuan saudara. Nah saya ini kalau Sabtu datang, mbak pembantu saya, ngepel gereja saudara. Padahal saya pengusaha, saya ngelapi kursi-kursi.
Saya merasa saudara terhormat bisa ngelap kursi-kursi jemaat itu. Sama dengan saudara, sama dengan saya ini mempersiapkan Tuhan duduk. Luar biasa enggak? Tapi kalau saudara mengelap kursi aja merasa terhina, berapa? Padahal itu akan diduduki orang yang dengar firman Allah. Dan kita punya andil di sana. Nah, pertama apa yang terjadi kalau saya pergi ke hotel aja, kita bicara hotel ya. Di hotel itu kenapa kita senang? Karena bersih. Kalau hotelnya kotor, kita nggak mungkin balik rumah sendiri. Kenapa kita nggak suka rumah sering hotel? Karena rumah kita kotor. Kenapa kotor? Karena kita tidak bersihkan. Kenapa di hotel? Karena ada yang bersihin. Nah, waktu saya di hotel, saudara lihat itu 90% lebih, walaupun itu saya tinggal di hotel. Bangun tidur, saya rapikan tempat tidur. Orang bilang, Pak, ini kan hotel. Iya, dibersihkan aja, dirapiin dikit. Walaupun gak sebersih itu. Terus kamar mandi sedikit bersih, pokoknya saudara kotor-kotoran taruh satu. Loh kenapa begitu? Ya, supaya nanti orang ini tahu. Yang tidur siapa di sini? Kok bersih banget ini? Jangan-jangan tempat ini tidak dipakai tidur, dipakai doa. Oh pendeta, gitu saudara. Tetapi saudara, rumah ini acak-acakan, hotelnya acak-acakan. Bantal sana sini, saudara piring di sana, selimut di sana, saudara ini di situ, handuk. Ini orang kelihatannya tidur di hotel untuk berkelahi, betul nggak saudara? Apalagi kalau mereka tahu kalau kita pendeta, nama kan terdaftar, lama-lama kan bisa tahu. Nyari-nyari siapa sih namanya Fengki ini? Dia keluar saudara, ada Fengki yang di penjara, betul nggak saudara? Karena ada nama Fengki kan begitu banyak gitu loh. Dia cari foto-fotonya yang tepat. Nah kalau saya buang kotoran juga sama. Kalau saya buang kotoran saudara, saya lihat keranjang mana yang lebih kotor. Oh itu, yang keranjang yang tempat sampah bersih saya enggak kotorin. Yang kotor saya taruh situ. Pak, kok sampai di sana Pak? Ya jadi satu aja deh. Gitu loh. Kan enggak apa-apa Pak, ini kan orang. Saya bilang saya juga sebagai pendeta, saya juga tidak mau kerja terlalu banyak. Saudara, kalau boleh satu tempat dibersihkan, jangan semua tempat. Amin. Kalau boleh. Sehingga saya harus timbang rasa kepada pekerja ini supaya tidak terlalu banyak kerja. Seandainya pun banyak itu tugas saya dan tugas dia. Tapi kalau kita nggak mau dibuat capek orang, jangan buat capek orang. Amin. Nggak apa-apa Pak. Taruh sini, buang sini. Ada satu tisu. Sini dikasih lagi saudara, dikasih ini saudara, betul satu. Nanti sana dikasih ludah, kan kasihan dia. Ya enggak apa-apa sih, memang bayar memang dibuang. Tetapi ingatlah kalau itu kita punya hotel kan kita rugi. Kita enggak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Amin. Kita enggak membuat pekerja itu capek, jangan saudara. Kalau kita enggak mau dibuat capek, jangan membuat pekerja lain capek. Saya ini di gereja juga saudara. Kalau boleh tidak terlalu capek, tapi tetap capek. Namanya gereja. Nah ada juga kalau kita melihat saudara sama dengan, ya kalau kita melihat mencuci pakaian. Nah kalau pakaian kita sudah cuci, saudara mau dikotorkan lagi? Nggak mungkin, pakaian putih ini. Pakaian putih ini kalau makan soto hati-hati. Waduh, spaghetti yang kuning-kuning orangnya mengerikan semuanya. Pokoknya golongannya yang mengandung kunyit-kunyit saudara. Yang mengandung apalagi temulawak itu. Wah itu mengerikan, makannya enak. Pas. Makannya cuma 35.000, enak saudara. Nempel di sini gak bisa dicuci, hanya bisa dibuang. Hilang 250.000 pakaian satu. Betul nggak? Rugi. Jadi beli soto itu udah berapa? Ya 35.000 plus 250. Hah? Tapnya 250.000? Iya pakaian saya kuning semua. Nggak bisa dibersihkan. Begitu kena kuning saudara tahu. Begitu kena kuning apa yang terjadi? Saya masuk ke kamar mandi. Kata istri saya, cepat-cepat dicuci tuh. Gimana cara nyucinya? Saudara, yang mesti lepas kasih sabun saudara. Masuk kamar. Setelah selesai semua diperas-peras, masuk pakai lagi. Basah sini agak lecu sedikit. Orang kelihatannya dicubit istri biar aja lah. Supaya tidak korban. Nah pasti semua orang sama lah. Saudara, itu bicara tentang kekudusan. Nah kita lihat dulu firman Tuhan saudara tentang kekudusan ini. Ibrani 12 ayat 14. 3 ayat kita lihat
baru kita masuk poin kedua. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Luar biasa enggak? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Harus dikejar, bukan diusahakan. Kejar itu berarti di depan. Dan belum tentu bisa kena. Tapi kita harus kejar. Itu saudara. Mengejar itu berarti semua upaya. Dan itu belum tentu kena. Tapi tetap harus dikejar terus. Nah itu. Kita lihat dulu ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara itu pilihan. Yang sudah direncanakan Allah sebelum dunia ini ada. Dan sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah tahu tanggal sekian saudara di sini, saya khotbah ini dia tahu. Dan dia tahu juga siapa yang belum mandi, dia tahu juga. Jangan-jangan saya gitu loh. Bapak kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kematian. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan dikuduskan oleh Roh. Setelah Yesus mati kita disucikan oleh darahnya dia. Tapi kemudian kita dikuduskan oleh Roh. Artinya kita harus hidup dalam Roh. Saudara. Bukan bahasa roh, itu kan cuma kata-kata. Orang bisa berkata-kata yang bagus. Belum tentu saudara hidupnya bagus. Kalau nggak percaya, ya saudara lihat naik Citylink. Saudara tahu apa namanya itu? Kalau ngomong peribahasanya itu. Bagus-bagus semua saudara. Tapi belum tentu orangnya baik. Kan itu hanya satu pekerjaan. Kita melakukan sesuatu kekudusan bukan saudara satu pekerjaan. Tetapi itu satu kehidupan kita. Banyak orang melakukannya hanya satu pekerjaan saja. Sebagai profesi. Supaya saya dilihat orang. Tetapi itu satu kehidupan saya. Bukan satu profesi. Sehingga saya sudah diundang orang supaya orang hormat saya. Enggak ada. Supaya saya dilihat Tuhan. Jadi di gereja sama di luar harus sama. Kita lihat dulu. 1 Petrus pasal 3, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya, saudara, bahwa kita harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan, pemilik hidup ini. Banyak orang berkata, menyanyikan pemilik dunia, betul. Tetapi tidak pernah memberikan dirinya sebagai pemilik Tuhan. Dunia ini memang milik Tuhan, tapi dunia akan dihilangkan semuanya. Tetapi hidup yang menjadi milik Allah akan dibawa sampai kekal. Dunia diciptakan oleh Tuhan. Dunia itu milik Tuhan. Tapi suatu hari dunia akan dimusnahkan semua. Seperti air bahnu itu. Walaupun itu miliknya. Tetapi saudara kalau hidup kita ini milik Tuhan. Dunia boleh lenyap, kita yang tinggal di dunia diangkat sama Tuhan. Katakan amin dulu. Ini satu kebenaran. Dan siap sedialah, enggak usah itu aja satu ayat. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Poin kedua kita lihat yaitu tentang kesalehan mendatangkan hadirat Tuhan. Iman mendatangkan hadirat Tuhan. Jangan iman cuma untuk memikirkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, meningkatkan ego. Tapi kita punya iman untuk mendatangkan hadirat Allah. Karena kita percaya Tuhan, makanya kita cari Tuhan. Oh saya sudah punya iman Pak, saya percaya Tuhan. Enggak usah lihat pun saya sudah percaya, luar biasa. Enggak usah lihat ke surga pun saya percaya ada surga. Jadi enggak perlu masuk surga. Kita tahu surga walaupun kita tidak melihat. Tapi kita ingin masuk surga. Amin. Makanya di sini kita foto. Saudara. Yaitu tentang kesalehan mendatangkan hadirat Tuhan. Kita lihat Amsal 11 ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya.
Jalan orang saleh, saudara, diratakan oleh kebenaran. Kebenarannya dia. Orang saleh itu berarti orang yang takut akan Tuhan. Orang saleh itu berarti takut akan Tuhan, berarti menjauhi kejahatan. Meninggalkan kejahatan. Tapi orang saudara yang saudara kenal Tuhan tapi selalu mendatangkan kejahatan, pertengkaran. Berarti dia tidak takut Tuhan. Ini berbahaya. Padahal sebagai orang percaya, kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Yesus katakan sendiri ketika dia membuka kitab Yesaya. Kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Kesukaan saudara apa? Ini. Nah, di gereja kesukaannya apa? Pujian, doa, masing-masing beda. Kesembuhan, mujizat, apa semua kesukaannya. Tapi kesukaan kita, saudara, satu yang tidak boleh kita perbedakan. Yaitu takut akan Tuhan. Walaupun talenta kita berbeda. Takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan dulu. 1, 2, 3. Kurang. 1, 2, 3. Lah, menjauhi kejahatan. Bagaimana takut akan Tuhan? Saya takut Pak sama Tuhan Pak. Ya memang takut, tapi jangan takut seperti saudara gemetar-gemetar di gereja. Gemetar takut, saya takut sama Tuhan. Ini gemetar. Bukan saudara. Takut Tuhan itu berarti menjauhi kejahatan. Kalau saudara takut sama setan, pasti saudara kalau ketemu tempat gelap, saudara pasti gemetar semua tuh. Aduh, ngeri. Begitu saudara pergi rumah Tuhan, saudara gemetar. Waduh, bahaya ini. Gitu loh. Menjauhi kejahatan. Bagaimana cara menjauhi kejahatan, Pak? Saya tidak mengerti. Ya gini aja saudara. Kalau di situ ada gunung meletus, jauh. Arahnya ke kita. Kita mendekat atau menjauh? Nah sudah. Termasuk Sodom dan Gomora. Ketika dihujani belerang. Dia tinggal di sana apa dia lari? Menjauh. Kalau ada tsunami, apa saudara hadapi tsunami ini? Pasang kuda-kuda gitu. Nggak bisa. Pasti saudara menjauh. Sama dengan saudara kalau kita melihat itu kalau di tengah-tengah hujan. Kita mesti pakai payung juga, bukan? Walaupun kita di tengah hujan, di tengah kejahatan dunia ini. Mungkin kita saudara, tapi jangan bilang, dunia sudah jahat Pak. Saya ikut jahat. Dunia ini hujan Pak, ya saya hujan-hujan. Pakailah payung. Mungkin cuma kaki kita sedikit yang kena basah. Karena kita tidak suka hujan-hujan walaupun kena hujan. Amin. Anak-anak kecil itu yang suka hujan-hujan. Saya dulu suka hujan-hujan anak kecil. Saudara. Waktu kampung kami banjir, berenang di kampung. Tapi sekarang malu. Saudara. Di kolam renang aja jarang renang. Apalagi di sana. Nah inilah saudara boleh dikatakan hari ini. Mari saudara, namanya saleh itu berarti saudara takut Tuhan, menjauhi kejahatan, mencintai hukum. Saya menemukan kata saleh ini tidak ada di dalam saudara bahasa Inggrisnya. Saudara, kalau nggak salah kata bahasa Inggrisnya pious mungkin ya. Tapi saya cari nggak ada, nggak ketemu. Saya cari nggak ketemu. Ketemunya ketemunya menyembah kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan, penyembah Tuhan. Saudara, yang ketemu di situ terus. Dan kesalehan ada beda lagi. Mencintai hukum, kesalehan ada lagi. Tapi di dalam bahasa Indonesia saleh. Ternyata kesalehan itu mempunyai arti yang banyak. Penyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang suka melakukan hukum Tuhan. Suka dia, bukan gak suka. Coba saudara doa nggak suka, bantu orang nggak suka, melayani nggak suka, mengampuni nggak suka. Nah sukanya ke gereja, jadi saya bingung ini saudara. Di gereja ini cuma suka tapi nggak suka yang itu gimana ini? Jangan-jangan di gereja ada yang dikejar itu. Nah inilah makanya saya mau suatu saat saudara lihat ini tentang di Surabaya ya. Kita bicara Surabaya termasuk di sini taman-taman. Kenapa taman itu indah? Dipelihara Pak. Betul kan? Ada tanaman waktu agak besar sedikit dibentuklah bulat. Digunting. Jadi bulat. 10 hari lagi, seminggu lagi datang tukang tamannya.
dibuletin lagi. Seminggu lagi, sebulan lagi datang dibuletin. Karena dia tidak bisa bulat terus. Karena dia akan tumbuh liar juga. Nah kalau sudah tumbuh liar 10 hari, saudara lihat taman itu jadi sudah kelihatannya walaupun ada bulat, kelihatannya sudah kayaknya liar. Model ini nggak kelihatan bagus. Dan kenapa waktu kecil dia bentuk? Karena rantingnya masih lembut. Kalau udah gede dibentuk nggak bisa ditebang, digergaji saudara. Nggak bisa dibentuk. Hanya ditebang-tebang terus. Supaya jangan terlalu tinggi, supaya jangan sampai ambruk kena angin. Tapi waktu kecil itu bisa dibentuk. Sebab itu kita di gereja harus setiap hari mau dibentuk. Ketika kita sudah dibentuk sama Tuhan hari ini, minggu depan kita datang di gereja lagi dibentuk. Loh kenapa Pak? Ada tumbuh liar-liar lagi. Kok aneh Pak? Kumis saja saudara setiap minggu, setiap hari saudara cukur kok. Yang suka tumbuh kumis begini, setiap minggu digondeng-gondeng juga. Benar gak saudara? Tetap yang suka lebat-lebat tetap diatur semua, lebatnya bagus. Nah artinya di sini saudara kita tahu bahwa mau tidak mau kita harus dibentuk setiap minggu. Sebelum ranting kita, akar kita, karakter kita menjadi keras. Yang hanya bisa digergaji, ditebang, dipotong. Sebab itu hari ini ketika kita masih rantingnya masih lembut. Dibentuklah oleh Tuhan. Setiap minggu dikasih firman, dipotong lagi, dipotong. Pak firmannya kok keras gini. Yang penting bukan kasar Bapak Ibu. Keras itu untuk memotong. Rantingmu walaupun kecil tetap dipotong. Nggak perlu digergaji. Kalau sudah terlalu keras digergaji ya masuk neraka lah. Nah itulah makanya firman itu membersihkan kita. Firman itu membersihkan kita. Sebab itu tidak ada yang lain. Izinkan dirimu hari ini setiap minggu dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.